sebuah provinsi yang memiliki luas 147.000 km persegi, menjadikannya salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Lebih dari separuh luas wilayahnya merupakan kawasan hutan. Kalimantan Barat juga memiliki potensi gambut dengan luas sekitar 2,79 juta hektar yang menyimpan jutaan ton karbon. Dari alam ini, masyarakat menggantungkan hidupnya sebagai petani, nelayan, pengumpul hasil hutan serta pelaku ekonomi kecil. Namun, perubahan zaman menuntut keseimbangan baru antara pembangunan dan keberlanjutan. Di balik kemajuan ada tantangan besar. Lahan yang dulu dipenuhi pepohonan, kini sebagian kehilangan hijaunya. Sungai-sungai mulai berkurang kejernihannya, dan udara yang dahulu sejuk kini berubah. Rusaknya alam berarti ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Inilah saatnya bagi Kalimantan Barat untuk menata ulang arah pembangunan sesuai dengan visi RPJMD Kalimantan Barat, yaitu terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Menuju ekonomi hijau yang diwujudkan dalam program prioritas, yaitu pembangunan role model produk unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini berkomitmen memperkuat ekonomi hijau, sebuah langkah strategis yang memadukan inovasi, teknologi, dan kearifan lokal. Melalui dukungan kepada para petani dan pelaku usaha kecil, Kalimantan Barat mengembangkan berbagai komoditas ramah lingkungan yang tumbuh tanpa merusak dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Melalui program produk unggulan daerah, potensi lokal dimaksimalkan. Bukan sekedar produksi, tapi produksi yang menjaga alam, memberi nilai tambah bagi masyarakat, dan memperkuat identitas daerah. Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam komoditas hijau yang bernilai tinggi. Kopi Liberica dengan cita rasa yang unik berkembang di tanah kita. Tengkawang, pohon penghasil produk bernilai tinggi yang mendukung ekonomi lokal tanpa mengorbankan ekosistem. Serta kakao yang menjadi bahan baku coklat berkualitas internasional. Kakao, Kalimantan Barat menyimpan potensi besar di balik kebun kakao yang luas. Kondisi iklim yang tropis mendukung pertumbuhan kakao, menjadikan kakao sebagai komoditas unggulan masa depan. Lahan luas di wilayah ini dengan skala kebun rakyat maupun kebun koperasi memungkinkan produksi berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Kakao tumbuh di kebun agroforestry yang menjunjung keseimbangan alam. Pohon kakao berdampingan dengan pepohonan keras, menjaga tutupan hutan dan keanekaragaman. Melalui sistem ini, keluarga petani semakin sejahtera. Yang kita inisiasi sesuai dengan program yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya yaitu program pelaksanaan penyuluhan pertanian, subkegiatan penerapan penyuluhan dan pemberdayaan petani. Dan ini kita lakukan merupakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani ataupun pekebun, sesuai dengan kebutuhan lapangan, apa yang mereka inginkan, seperti itu. Kakao Kalimantan Barat memiliki permintaan global yang tinggi, didukung oleh rantai nilai dari hulu ke hilir yang terus berkembang. Saya yakin coklat ini bisa mensejahterakan masyarakat karena banyak permintaan dari pembeli, terutama dari Eropa. Untuk itu ya memang kita harus juga punya SDM, yang artinya kita harus menjadi petani yang profesional. Program pendampingan dan gerakan kemandirian kakao meningkatkan pendapatan petani, memperbaiki fasilitas desa, dan mendorong inovasi pengolahan pasca panen. Tentunya kakao ini akan menjadi salah satu komoditi unggulan. Budidaya kakao ini menjadi lebih banyak orang peminat, tentu secara penghasilan ini akan menjadi suatu dongkrak ekonomi kita. Artinya pendapatan atau penghasilan masyarakat akan bertambah. Ketika penghasilan bertambah itu akan mendukung pembangunan pemerintah daerah kita. Kakao Kalimantan Barat berpotensi menjadi andalan regional jika dikelola berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menambah nilai lewat produk olahan.
Karena saya melihat potensi kakao di Kalimantan Barat itu ada, tetapi sayangnya tidak ada pemain hilir. Disinilah Kalara hadir mengisi kekosongan gap yang ada untuk menyempurnakan rantai pasoknya dari hulu hingga ke hilir. Produk lokal yang berkelanjutan membuat saya yakin pilihan saya lebih baik untuk komunitas sekitar. Kopi Liberica. Liberica, kopi ini dikenal karena buahnya yang besar, cita rasanya yang khas, dan potensi besar sebagai komoditas unggulan. Keuntungan lain bagi petani adalah adaptasi tanaman yang cukup kuat terhadap kondisi tanah tidak terlalu subur, sehingga biaya pemeliharaan bisa lebih efisien. Kopi Liberica ini punya potensi yang sangat bagus ya, karena memang dari segi ketahanan dia tahan terhadap cuaca yang ekstrim, dan kopi ini mudah beradaptasi dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi ya. Dan bil khusus kepada daerah-daerah dataran rendah, memang kopi Liberica ini adalah menjadi kopi yang sangat rekomendasi. Sektor hilir mulai bertumbuh, dari roasted coffee shop hingga kemasan bubuk siap seduh. Potensi ekspor juga terbuka karena permintaan global terhadap kopi berkarakter meningkat. Liberica ini memiliki aroma citra rasa buah. Ada yang citra rasa buah nangka, memiliki aroma yang sedap ya, aroma-aroma buah. Nah, kemudian dia memiliki memang kadar kafein yang rendah dibanding kopi-kopi yang lain. Kelebihan Liberica juga mencakup ukuran biji yang lebih besar, yang bisa meningkatkan efisiensi mesin pengolahan dan peluang diferensiasi produk untuk pasar domestik maupun internasional. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat ini sebagai potensi gitu kan. Kita juga sebagai pengusahanya juga dengan petaninya, ayo kita kerjasama membangun Kalbar ini, karena saya melihat potensi kopi Liberica ini sangat luar biasa. Harganya juga bagus, permintaan juga tinggi, lahannya juga ada, kita gambut gitu loh kan. Jadi si kopi ini bisa mensejahterakan petani dan Kalbar juga bisa menjadi penghasil kopi. Keunggulan utama Liberica Kalimantan Barat tidak hanya pada rasa. Ada 3 keunggulan kunci, yaitu pertama, potensi produksi yang stabil dan biaya pemeliharaan relatif rendah. Kedua, karakter rasa yang unik dan menarik untuk segmen kopi specialty. Ketiga, peluang pengembangan rantai pasok dari kebun ke pabrik pengolahan hingga pasar memudahkan diferensiasi produk. Liberica Kalimantan Barat berpotensi menjadi komoditas unggulan berkat karakter unik, efisiensi produksi, dan peluang pasar yang terus berkembang. Dengan kolaborasi petani, pelaku usaha, dan konsumen, kopi Liberica bisa menorehkan jejak yang kuat di kancah kopi nasional maupun global. Tengkawang. Tengkawang, pohon yang tumbuh di hutan hujan ini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga potensi ekonomi yang bisa jadi komoditas unggulan untuk masa depan. Pohon Sorea Tengkawang atau Tengkawang adalah emas hijau Kalimantan Barat. Data dari C4ICRAF menunjukkan pada era awal 1990-an, ekspor tengkawang mencapai kurang lebih 3.519 ton dengan nilai sekitar 7,7 juta US dollar. Potensi ini kembali diangkat sebagai produk unggulan lestari. Sekali panen, ini pernah juga kita mencipta mencapai sampai 50 ton. Kembali dengan musim dan cuaca, ya. Karena kalau dia berbuah serentak dan rata-rata banyak, mungkin bisa targetnya 60 ton bahkan lebih. Keunggulan tengkawang antara lain nilai ekonomi yang tinggi melalui produk hilir seperti minyak, margarin nabati, bahan kosmetik, dan turunannya. Potensi ekspor yang kuat, serta dampak positif bagi pelestarian hutan jika dikelola secara berkelanjutan. Di Desa Sohan ini, kami sudah beroperasi mendiri Tengkawang sekitar tahun 2009 lah. Pengusaha melihat tengkawang sebagai bahan baku potensial untuk produk sehat dan ramah lingkungan. Konsumen merasakan manfaat kesehatan dan rasa yang unik dari produk tengkawang. Kami
bisa bekerja sama dengan pemerintah maupun universitas dalam mengembangkan potensi-potensi Tengkawang, karena ternyata Tengkawang ini banyak sekali potensinya yang belum tergali, cukup besar minatnya di luar negeri, sehingga ini yang menjadikan kenapa produk-produknya Arsia lebih banyak menggunakan Tengkawang. Dengan dukungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas petani dan akses pasar yang lebih luas, Tengkawang bisa menjadi identitas ekonomi Kalimantan Barat yang berkelanjutan. Transformasi hijau ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berjalan beriringan dalam mewujudkan Kalimantan Barat sebagai pusat ekonomi hijau di Indonesia. Melalui pendidikan, teknologi, dan kemitraan, kita menanam harapan untuk generasi yang lebih lestari. Kalimantan Barat bukan hanya berbicara tentang hasil, tapi tentang masa depan. Tentang bagaimana kita menjaga alam, agar alam terus menjaga kita. Inilah saatnya membangun ekonomi hijau, memperkuat bangsa, dan memperindah bumi Borneo.